Selamat pagi anak-anak. Oke, kali ini kita akan mau berdevosi lagi ya. Namun sebelum itu, mari Bapak pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan segala berkat-Mu ya Tuhan. Bila mana di pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh bangun tidur ya Tuhan, dan boleh kembali menikmati melihat indah ciptaan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, di pagi hari ini juga kami mau berdevosi ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati semua anak-anak ya Tuhan yang berdevosi di hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, sekali lagi Bapak ya. Selamat pagi anak-anak. Ya, devosi kali ini diambil dari kitab Roma 1 ayat 18 sampai ke 27 ya. Roma 1 ayat 18 sampai 27. Nah, di sini ayatnya sangat panjang ya. Nah, anak-anak nanti bisa baca lebih teliti, pahamin ya. Nah, secara garis besar ayat ini berbicara tentang hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Nah, ini secara garis besar menceritakan tentang pernikahan ya anak-anak. Cuman kan anak-anak masih kecil nih. Apa yang mau kita bahas, Pak? Apa iya pernikahan yang mau kita bahas? Oke, Bapak di sini menyoroti bukan dari segi pernikahannya ya, tapi di sini Bapak berikan judul bukan sesama jenis ya. Apa? Ulangin, bukan sesama jenis ya. Nah, ini adalah bahan devosi yang diberikan untuk Bapak ya, untuk bersama kita devosikan. Nah, bicara tentang bukan sesama jenis ya, anak-anak. Apakah anak-anak ingat di kitab Kejadian 1 ayat 26 dan 27 di situ dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Lalu diciptakannya dia laki-laki dan dia perempuan. Jadi ada berapa jenis kelamin nih? Tuhan menciptakan hanya dua ya, laki-laki dan perempuan. Nah, lalu apa Pak yang kita bahas ya anak-anak? Akhir-akhir ini sekarang sering sekali kita melihat karakter tokoh banci ya, banci ataupun yang lainnya. Nah, apakah ada orang yang setengah laki-laki ataupun setengah perempuan, atau yang katakan banci, bencong dan sebagainya? Nah, kalau kita berpatokan pada firman Tuhan, tidak ada ya, tidak ada yang setengah laki-laki setengah perempuan, atau yang banci atau bencong itu ya. Nah, karena Alkitab menekankan di sini Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan ya, bukan setengah laki-laki setengah perempuan. Nah, ini yang Bapak tekankan adalah kita harus mengingat nih ya, meskipun kita melihat banyak sekali ataupun bahkan jadi bahan lucunya ketika ada banci atau bencong, Bapak ingatkan bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan yaitu sebagai laki-laki dan perempuan. Oke, Bapak ingin anak-anak nantinya itu menjadi laki-laki, yaitu sebagai pemimpin, laki-laki yang dewasa, dan perempuan yang sebagai penolong, perempuan ya. Nah, di sini kita perlu ingat dua hal ini. Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan, lalu ketika nanti anak-anak besar jadilah laki-laki dan jadilah perempuan ya. Dan laki-laki setengah laki-laki ataupun setengah perempuan. Karena apa? Karena kita harus mengingat, kita harus menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan dalam diri kita ya. Kita harus menjadi apa yang ingin Tuhan inginkan dalam diri kita. Jika kita diciptakan sebagai laki-laki, hendaknya kita hidup sebagai seorang laki-laki. Jika kita diciptakan sebagai perempuan, hendaknya kita hidup sebagai seorang perempuan. Karena itu adalah semua rancangan Allah, rancangan Tuhan dalam hidup kita ya. Rancangan Tuhan dalam hidup kita itu sangat mulia anak-anak. Jadi kita harus bersyukur, kita harus benar-benar punya identitas. Ketika anak-anak sebagai laki-laki, jadilah anak-anak yang bertanggung jawab nantinya kalau besar ya. Kalau anak-anak sebagai perempuan, jadilah perempuan yang takut akan Tuhan, dan jadilah laki-laki yang takut akan Tuhan juga ya. Jadi jangan kita terlena dengan hal-hal yang mungkin mempengaruhi isu-isu gender ya, yang laki-laki ataupun perempuan. Jangan terpengaruh dengan hal itu anak-anak. Tetap ingat ya, dasarnya adalah Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Hendaklah anak-anak menjadi terus tidak mencemari ciptaan Allah,
yaitu dalam menjadi setengah laki-laki ataupun setengah perempuan. Tapi hendaklah ingat yang Bapak tekankan tadi ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kiranya anak-anak terus bertumbuh sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, sebagai laki-laki yang takut akan Tuhan, sebagai perempuan yang takut akan Tuhan. Oke, mari Bapak pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan segala berkat-Mu, bila mana di pagi hari ini kami boleh berdevosi ya Tuhan. Kami diingatkan ya Tuhan, di luar sana banyak sekali ya Tuhan hal-hal yang mungkin tidak seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Namun kiranya Engkau yang terus memegang kami, Engkau yang terus menopang kami ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa tetap menjadi gambar rupa-Mu, tetap dalam rancangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga anak-anak semua ya Tuhan, berkati mereka dalam belajarnya ya Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin.